Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Humas. Masih bersama saya Bribka Ismadianto dalam acara Jogo Surabaya Podcast. Oke Sobat, kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol lebih jauh tentang unit K9 Satsamapta Polrestabes Surabaya. Di sebelah saya ini sudah ada Aibtu Novel. Gimana kabarnya? Terima kasih, luar biasa kawan. Ya, siap. Kalau Novel ini R kepanjangannya apa Mas? Rudiansa, bisa dipanggil Novel Rudiansa boleh, apa terserah lah. Oh siap. Jadi kalau Mas Novel sendiri jabatannya di K9 apa Mas? Saya di K9 jabatannya Katim K9. Katim K9. Katim K9. Kalau Mas Novel sendiri ini sudah lama menjadi anggota K9 ini Mas? Saya bergabung di K9 mulai tahun 2011. Jadi sudah 14 tahun. Wow, cukup lama juga ya. Alhamdulillah. Kalau masuk di K9 ini pilihan sendiri atau dipilih atau gimana ceritanya itu Mas? Saya dulu itu punya angan-angan waktu kecil itu. Jadi kalau lihat polisi bawa satwa anjing itu kok kelihatan gagah. Saya punya angan-angan seperti itu. Sebetulnya saya itu backgroundnya jauh sih. Background saya sarjana narkoba. Jadi di sini kok kelihatan asik di K9 bisa bicara dengan satwa anjing. Itu yang bikin saya penasaran, Bang Isma. Iya. Berarti akhirnya ikut pelatihan atau bagaimana? Saya awalnya otodidak. Diajari para senior-senior kita. Lanjut saya mengikuti kejuruan pelacakan umum tahun 2014. 2014 pelacakan umum, 2016 pelacakan deteksi bahan peledak. Lanjut baru kemarin 2024 saya pendidikan kejuruan pendeteksian korban bencana atau SAR. Seperti itu. Iya. Kalau di unit K9 sendiri sekarang ada berapa personil, Mas Novel? Saya di unit K9 7 personil. Jadi saya beserta 6 personil. 6 personil. Kalau satwanya sendiri? Satwa kita ada 10 ekor. 10 ekor. Bang Isbana, iya. Dan itu punya spesifikasi atau keahlian masing-masing? Masing-masing punya spesialisnya, punya jago sendiri-sendiri, istilahnya seperti itu. Apa aja Mas Novel? Jadi 2 pelacakan umum, 3 dalmas, terus 3 bahan peledak, narkoba, SAR, pas 10 ekor, ya. Kalau selama sampai menjadi anggota K9 ini pernah nggak digigit sama anjing itu? Jadi kalau di K9 itu kalau belum digigit anjing, mitosnya belum sah jadi pawang. Oh gitu ya? Seperti itu. Tapi ada yang sampai parah gitu sampean? Saya pernah parah, Ceng. Kaki saya sempat bengkak. Hampir 3 hari saya enggak. Sebelah mana? Sebelah kiri. Kena anjing pitbull saya. Kena pitbull? Oh yang kena gede pitbull, ya? Iya. Jadi sebetulnya ya. Tapi anjingnya sekarang masih ada? Oh sudah enggak ada. Oh sudah meninggal? Iya, sudah meninggal. Itu waktu di mana itu Mas? Waktu latihan penyerangan. Jadi ada miss sedikit dengan agitatornya. Daripada kena teman saya, mending kaki saya yang saya korbankan. Sampai apa dijahit atau? Enggak juga. Enggak juga. Sembuh ya? Sembuh, ya. Itu adalah resiko, salah satu resiko menjadi pawang K9 ya? Betul. Kalau selama ini kendala atau hambatannya apakah selama menjadi anggota K9 ini Mas? Sebetulnya kendala enggak ada yang terlalu berarti sih Bang. Kita biasanya kendalanya ya faktor kesehatan anjing itu kan naik turun. Kalau di kota Surabaya ini yang cukup panas ini yang biasanya kendalanya masalah kesehatan anjing. Bisa-bisa kalau jarang terkontrol siang itu bisa ada pendarahan di hidung, terus mimisan gitu ya? Mimisan atau heat stroke, tiba-tiba kejang. Jadi setiap saat yang piket itu harus mengecek. Setiap saat, setiap jam katakanlah,
oh sebentar-sebentar ngecek di kandang anjing saya ini kondisinya bagaimana, sehat kah, apa itu. Berarti ada dokter khusus yang memang bisa dipanggil sewaktu-waktu juga. Ya, Bang? betul. Jadi kalau visite di sini dokternya seminggu sekali. Terus tapi kalau kondisi darurat, urgent, bisa sewaktu-waktu langsung merapat atau kita yang ke tempat dokter prakteknya. Iya. Kalau kendaraannya sendiri ada berapa unit ini, Bang? Kendaraan kita ada 4 unit. 4 unit ya. 4 unit. Jadi masing-masing tim pertanggungjawabannya masing-masing. Oh. Satu untuk sarana latihan, yang tiga unit kita bagi per tim. Jadi 6 itu saya bagi 2 personil. Pertanggungjawaban masing-masing. Untuk unit mobilnya. Ya. Kalau tugas itu sudah di mana aja, Bang Nobel? Pernah ke luar negeri atau luar pulau mungkin, Bang Nobel? Jadi tugas kita sendiri sudah pernah pengamanan G20 tahun 2022 yang di Bali, betul Bang. Lanjut yang kemarin terakhir di Bali juga, IAF, Indonesia African Forum itu tahun 2024. Kalau yang G20 itu kita backup ada 4 delegasi, Presiden Amerika, Korea Selatan, Belanda, dan Menteri Keuangan Belanda. Terus yang kemarin, yang IAF itu kita backup Presiden Timur Leste, Sanana Gusmao. Dan paling akhir kemarin kita juga dipercaya untuk melakukan sterilisasi di HUT Amerika. HUT Konjen Amerika. Iya, betul. Siap, seperti itu. Kalau misalkan K9 sendiri ini anjingnya kan sering tuh dibuat pameran. Nah, itu respon masyarakat gimana lihat anjing K9? Sangat ituan, sangat antusias sekali. Sangat antusias sekali respon masyarakat itu. Jadi kita juga di luar juga melakukan edukasi, Bang. Melakukan edukasi dalam arti, cara handle anjing itu seperti ini, memperlakukan satwa anjing itu seperti ini, lanjut cara merawat, cara membawa jalan, harus safety, harus seperti ini. Kita edukasi di luar seperti itu, di komunitas-komunitas dog lover, seperti itu, Bang. Kalau ini, mohon maaf Mas Novel, kalau jadi anggota KK9 itu harus non-muslim atau gimana? Enggak juga sih, Bang. Enggak juga. Enggak juga. Kalau batasan agama mungkin nanti ranahnya lain. Jadi kita lebih ke apa ya namanya ya? Lebih ke sayang aja. Sayang, kecintaan. Iya, betul. Kecintaan terhadap hewan gitu ya. Akhirnya memilih menjadi anggota K9. Iya, betul. Jadi kalau itu untuk kandang sendiri apakah ada perlu perbaikan atau apa? Kandang perbaikan sih. Perbaikan, Bang. Jadi kelihatan keropos, kita tambal sulam. Gitu ya. Kita istilahnya melakukan renovasi kecil lah, istilahnya. Pernah nggak misalkan ada demo nih, Rico harus melepaskan anjing itu pernah? Pernah ya? Pernah, tapi tetap di bawah kendali padal di lapangan. Berarti nggak boleh dilepas gitu? Nggak boleh dilepas, jadi sesuai perintah komandan di lapangan. Maunya seperti apa, kita tetap di bawah komando. Tapi kalau memang kadang kalau kita pengamanan itu kadang lebih efektif juga pakai anjing kan, lebih nurut kayaknya, Mas. Betul. Betul. Kalau satwa kita itu istilahnya apa ya? Kalau sama anggota nggak bisa dibilangi ya sama satwa anjing. Baru keder, baru agak mikir. Anjing nggak bisa dinego. Istilahnya seperti itu. Kalau anggota sendiri bisa ditawar-tawar. Iya. Kalau anjing sudah turun masih lunak lah. Kalau anggota persuasi, humanis lah. Kalau satwa kita udah serang ya serang, seperti itu. Tapi kan tetap dalam kendali, dalam koridor di bawah kendali pada lapangan, seperti itu, Bang. Kalau harapannya sendiri nih, Bang Novel, gimana untuk unit K9 ini? Harapan saya ke depan anggota-anggota K9 ini tetap solid dulu lah, tetap solid, guyup
rukun kita maju bersama. Saya tetap jaga kualitas, tugas-tugas K9 yang meliputi pelacakan umum, SAR, bahan peledak, segala macam itu yang produk-produknya K9 kita jaga di situ. Kita jaga kualitas, kita tingkatkan. Harapan saya seperti itu. Mungkin ada suka dukanya nggak selama menjadi anggota Kinen ya apa? Kalau di K9 banyak sukanya Iya. daripada dukanya. Dukanya paling ya pas anjing sakit. Harus kita suapi seperti sahabat kita, anak kita sendiri lah. Jadi anjing itu kalau saya pribadi lebih ke anak saya. Sampai segitunya ya dianggap anak sendiri ya. Betul. Jadi satwa itu kalau kita perlakukan dengan hati, dia akan balasnya dengan hati. Artinya saling menyayangi, Ya, saling melindungi. ada ikatan di situ, Bang. Meskipun satwa anjing itu tidak bisa ngomong secara kayak manusia, tapi secara hati dia berbicara seperti itu. Ada feeling ya, feeling Betul. touch berarti ya. Ya. Oke, kalau misalkan bersihkan kotoran, bersihkan kandangnya, itu memang sehari-harinya gitu ya? Kesehariannya K9 itu simpel. Merawat, melatih, mengoperasionalkan. Jadi merawat ya bersihkan kandang, ngeceki kesehatan satu-satu satwanya, kendalanya apa, bagaimana kesehatannya. Terus setelah itu sudah bersih kandang, anjing sudah sehat, kelihatan sehat, keluar. Kita jemur dulu. Di samping kita jemur, kita nyiapkan tempat latihan, sarana untuk latihan. Anjing ini mau dilatih apa? Oh, dilatih handak. Berarti kita siapkan tempat-tempat latihannya, didesain seperti apa, seperti itu. Lanjut dilatih, ya toh? Dilatih, sudah kita siap untuk operasional. Kalau sudah memang mumpuni, sudah ready, anjingnya benar-benar memiliki kemampuan bahan peledak atau segala macam, kita siap untuk mengoperasionalkan. Oke. Jadi kalau itu, Bang Novel, misalkan sedang bertugas ya, terus anjingnya pernah nggak tantrum atau stres, itu cara ngatasinya gimana? Jadi gini, saya ada satwa Bella di dalam itu. Bella namanya? Bella. Satwa Bella ini kalau diajak tugas agak jauh, dia seperti anak kecil, malas makan. Jadi waktu G20 itu ya, atau IAF itu, kita makannya pakai dog food itu enggak mau dia. Nggak mau ya? Ya. Jadi bagaimana caranya anak ini tetap terasup nutrisi? Ya, saya belikan susu campur telur itu aja. Gitu susu ya? Telur selama penugasan ya itu aja. Maunya itu Mungkin aja. dia stres akhirnya bosan makan itu aja ya. Bisa jadi. Jadi tetap dia enggak sakit sebetulnya, Pak. Enggak sakit. Cuman dia males makan yang monoton itu aja. Jadi saya kasih susu, telur selama penugasan itu. Doyan akhirnya ya. Tetap makan, harus tetap makan. Kalau enggak mau makan bagaimana? Saya suapin. Harus tetap istilahnya ikut Polri itu kan harus badannya tetap fit, tetap ready kalau waktu penugasan kan seperti itu, Bang. Iya, karena mereka juga bertugas ya. Mereka bertugas. Oke. Kalau ini kan ada anjing yang cowok, ada yang cewek, itu mereka kawin nggak istilahnya di sini? Jadi kalau di tempat kita lebih perpeta. Kandangnya, iya, kandangnya ada sekat-sekat. Jadi tidak sampai kawin. Kalau kawin kita rugi, Bang. Istilahnya gini, anjing-anjing kita ini anjing operasional semua. Nanti kalau kawin, katakanlah kawin, masa hamil 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Masa menyusui 2 bulan. Masa recovery 2 bulan. 6 bulan ini vakum enggak latihan. Nanti kalau mau operasional lagi susah lagi ya, karena harus ngulangi lagi. Iya, harus mengingatkan lagi seperti itu, Pak. Siap. Oke, jadi sobat, setelah ini kita mau menyaksikan secara langsung bagaimana atraksi dari unit K9 dalam mengoperasionalkan satwa kinennya. Mungkin sebelum itu ada pesan-pesan atau imbauan
kepada masyarakat khususnya kota Surabaya, Mas Novel? Kalau umpama misalkan kita pelihara satwa anjing atau satwa apapun, harus ya dengan sepenuh hati lah, disayang dengan sepenuh hati, jangan diterlantarkan, jangan istilahnya lepas kontrol, Disakiti. disakiti, apalagi satwa anjing yang notabene itu kan memang binatang-binatang ras-ras keras, ras buas lah istilahnya. Jangan sampai itu. Terus yang lebih penting lagi mungkin anjing bukan untuk dikonsumsi. Anjing memang kalau di tengah-tengah masyarakat itu adalah sahabat kita. Bagian dari keluarga kita kalau pelihara satwa anjing. Lebih seperti itu, Bang. Oke, terima kasih banyak Mas Novel atas waktunya. Semoga bermanfaat buat semuanya, terutama para pecinta anjing ya. Lebih aware lagi sama anjingnya. Betul. Kalau misalkan ada masyarakat yang kadang ada orang melihat anjing disiksa atau disakiti gitu, bisa melapor nggak ke Kina? Silakan. Kita umpama ada kendala masalah tabiat satwa saya kok susah diatur, terus ada anjing terlantar segala macam, berhubungan dengan satwa yang namanya polisi satwa ya, berhubungan dengan satwa, kita siap membantu, Bang. Oh siap. Kalau Bang Novel ini, unit Kina ini juga tergabung sama komunitas pecinta anjing juga? Jadi unit Kinen, unit satwa kita juga istilahnya mengedukasi, terus sebagai wadah lah untuk komunitas-komunitas, sharing-sharing. Saya juga membawai banyak komunitas, Bang. Oh siap. Oke. Oke, terima kasih sobat. Kalau misalkan kalian ada usul, saran, masukan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Wani Jogo Surabaya.